Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya, Sobat Setban semuanya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat pastinya untuk memulai kegiatan di hari Rabu pagi ini. Nah, serta untuk teman-teman yang sedang sakit atau sedang isoman, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin. Amin, amin. Baik, kita bertemu kembali di kegiatan Knowledge Sharing Setban 1 di episode 10. Hari ini mengangkat tema mengelola media sosial. Nah, kemudian ada launching media sosial dan atau Instagram dari Sekretariat BPPK. Nah, perkenalkan, saya Ivan Rizky, host pada acara hari ini. Nah, pertama-tama, mari kita ikuti bersama opening speech dari Kepala Bagian TIK dan juga Ketua Tim ZIWBK Sekretariat Badan. Kepada Bapak Sugeng Satoto, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ivan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Badan, yang saya hormati juga rekan-rekan semua warga Setban, dan juga rekan-rekan dari perwakilan pengelola medsos yang ada di unit BPPK. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang pertama dan utama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa beraktivitas dengan baik dan juga bisa menunaikan tugas-tugas kita dengan baik. Dan tidak lupa kita juga doakan kepada rekan-rekan kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang saya hormati, pagi hari ini merupakan momentum yang bersejarah ini bagi Sekretariat Badan. Karena pagi hari ini di Sekretariat Badan akan melaunching satu media sosial Sekretariat Badan, yaitu IG Sekretariat Badan. IG ini jangan lupa rekan-rekan semua nanti untuk follow dan tentu like kontennya adalah di @sekretariat.bppk. Nah, kenapa harus ada IG ini di sekretariat dan tentunya harapannya nanti adalah media sosial lainnya untuk di Sekretariat Badan, tentu dalam rangka untuk menyebarluaskan informasi program kerja Sekretariat BPPK kepada para stakeholder. Dan yang lainnya adalah tentu ini sebagai tindak lanjut penilaian program kerja Duta Transformasi Sekretariat BPPK tahun 2021. Dan juga ini adalah sebagai tindak lanjut juga dari program ZIWBK Sekretariat Badan. Artinya apa, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, bahwa sarana ini akan dimanfaatkan oleh Sekretariat Badan untuk menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun tugas dan fungsi dari Sekretariat Badan kepada para stakeholders, dan juga tentunya terkait dengan current issues yang sedang ada di Sekretariat Badan, dan juga terkait dengan pengetahuan-pengetahuan lain terkait organisasi yang disebarluaskan melalui IG ini. Rekan-rekan yang saya hormati, bahwa untuk pengisian konten ini nanti akan dilakukan oleh setiap bagian, dan itu sudah terjadwal ya Bapak Ibu rekan-rekan semua, bahwa diisi oleh masing-masing bagian satu hari satu bagian. Ini kabar yang menggembirakan karena kontennya akan segera kaya gitu ya, segera banyak, sehingga dapat segera banyak memberikan informasi kepada stakeholders dari Sekretariat Badan. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, tentunya di dalam mengelola medsos ini, yang paling utama adalah bijak dalam mengunggah satu berita
atau kontennya, karena ini menjadi kunci. Ya, jangan sampai kontennya menimbulkan hal-hal yang sifatnya merugikan kita semua. Dan tentunya harapannya konten-konten yang akan diunggah di medsos kita, khususnya di IG Sekretariat BPPK, ini juga adalah medsos-medsos dengan tampilan yang menarik. Karena saya yakin teman-teman yang ada di Sekretariat Badan sangat kreatif dalam membuat satu konten-konten sehingga dapat menarik dari follower-follower agar mengikuti IG yang ada di Sekretariat BPPK. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini momen bersejarah bagi kita. Mudah-mudahan nanti saya sampaikan tadi dilanjutkan dengan media sosial yang lainnya untuk memperkaya jalur. Karena kita tahu juga bahwa kalau anak-anak milenial itu sangat mengemari IG. Tetapi kalau yang seumuran dengan saya itu biasanya lebih banyak ada di Facebook. Gitu. Tapi karena saya tugasnya di komunikasi publik, jadi semua media sosial saya ada, gitu ya. Rekan-rekan mudah-mudahan juga ada itu semuanya. Sehingga paling tidak kalau ada isu-isu terkait dengan Kementerian Keuangan, karena kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan itu bisa mensupport isu-isu ataupun menangkal isu-isu yang sifatnya menyerang dari Kementerian Keuangan dan kita memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Itu dari kami, rekan-rekan semua. Jadi selamat atas peluncuran IG Sekretariat BPPK. Semoga IG ini membawa manfaat yang baik bagi Sekretariat BPPK dan tentunya bagi BPPK dan Kementerian Keuangan. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya Ari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas opening speech yang telah disampaikan. Nah, pasti teman-teman sudah nggak sabar nih buat nyimak sharing dari narasumber kita hari ini. Nah, nanti setelah sesi narasumber, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand nih, buat teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Nah, kalau begitu, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, admin dari media sosial BPPK yang sering disapa admin nih. Yang pertama ada admin yang suka bikin konten. Ada Kak Laksita Mutiari atau sering disapa Kak Tita. Halo, Mbak Tita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat ya Mbak Tita? Sivan. Alhamdulillah. Sehat-sehat juga Kak Sivan. Sehat. Nah, selanjutnya ada Kak Talia Maudina. Halo Talia. Halo Ivan. Halo Talia. Sehat ya Talia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada admin kece nih yang suka desain. Ada Kak Imam Marbun. Halo Kak Imam. Halo Ivan. Halo Mas Imam. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Ivan bagaimana, sehat? Sehat nih. Pagi-pagi masih semangat semuanya ya. Kakak-kakak sekalian. Insya Allah. Amin, amin. Oke, yang saja nih. Ini kita sudah bersama narasumber kita, admin BPPK yang mau sharing pengalaman nih seputar bermedia sosial, seputar mengelola media sosial. Mungkin sebelum jauh kita dari awal dulu nih, kita flashback. Kalau media sosial pasti kan ada awalnya, ada bikinnya nih. Mungkin dari Mas Imam dulu nih, bisa menjelaskan nih awal mula dibuatnya akun media sosial BPK. Silakan Mas Imam. Oke, makasih Van. Kalau awal mula mungkin sebenarnya kita juga nggak dari awal ya. Aku, Mbak Tita, sama Talia itu masuk awal 2018. Jadi 2018 awal itu kita baru mulai secara efektif ditugaskan mengelola media sosial. Padahal kalau kemarin saya coba iseng scroll balik gitu di akun BPK kita, post pertama tuh tahun 2016. Waktu itu tentang SPMB PKN instan. Berarti pas kita masuk tuh sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya si akun medsos BPK itu. Nah, mungkin yang bisa kami rasakan waktu pertama masuk itu, yang sebelum kami akhirnya handle tuh mungkin
masalah konsistensi penggarapan aja sih. Masalahnya mungkin kadang apa ya, belum secara konsisten konten itu digarap dengan perencanaan gitu. Mungkin kayak masih random aja, kita mau nge-post apa hari ini, seperti apa gitu. Masih kepikirannya itu masih sangat mendadak gitu. Jadi belum terencana seminggu atau 2 minggu kemudian kita mau membuat konten seperti apa. Jadinya mungkin terasanya masih sangat random karena memang belum ada jadwalnya gitu. Tapi tidak juga pada saat itu apa ya, namanya juga masih tumbuh gitu ya. Jadi mungkin likes tuh masih sedikit tuh masih wajar gitu pada saat itu, saat sebelum kita masuk. Waktu itu teman saya pernah cerita, Mas Ridwan, kalau Mas Ridwan itu katanya untuk dapat 30 likes aja itu susah banget gitu waktu itu pas awal-awal pembangunannya medsos BPK itu. Jadi ya wajar lah ketika kita membangun suatu suatu hal yang baru, pasti di awal harus jatuh bangun dulu seperti itu. Tapi tidak juga pada saat itu selamanya konstan seperti itu gitu ya. Kalau teman-teman ingat, dulu saya ingat banget soalnya waktu itu lagi D4 tahun 2017 tuh ada post tentang kamu cocoknya kerja di mana. Ingat nggak yang apa sih yang Yang dipilih di screenshot itu. yang di screenshot nanti kamu cocoknya kerja di mana gitu. Itu kayaknya semua teman saya yang saya kenal bahkan di luar di luar BPK juga pada bikin status WhatsApp seperti itu gitu. Itu kayaknya salah satu post pertama BPK yang lumayan viral gitu. Saya cek lagi barusan kemarin tuh sampai 35.000 hits gitu. Di saat itu luar biasa banget gitu. Dari sisi materi juga kalau teman-teman ingat waktu itu kita lagi awal banget gencar-gencarnya mensukseskan pembuatan KLC ya, mengisi konten-konten di KLC. Waktu itu juga Pak Prima ngisi-ngisi konten tentang pajak internasional tuh lumayan sering kan waktu itu dari sisi itusinya. Jadi sebenarnya secara konten tuh sudah sangat bagus gitu. Cuman mungkin waktu itu masih random. Nah, pas kami masuk 2018, kita tuh punya diajarin nih gitu. Ketika bikin konten itu, konten medsos itu harus terbagi jadi 3 gitu. Ada 3 bagian. Pertama itu adalah terkait tusi, yang kedua itu adalah repost dari kalau kita dari Kemenq gitu ya, membantu repost Kemenq gitu, agenda setting Kemenq. Yang ketiga adalah engagement. Nah, di tahun 2018 kita mulai masuk itu, kita mulai menganggap penting post-post yang punya engagement tinggi, yang meraup pengen dapat likes banyak, pengen dapat komentar banyak, makanya kita lebih banyak mikir konten-konten yang ke situ gitu. Karena kita juga waktu itu ditarget untuk menaikkan followers. Berapa ya waktu itu ya? Karena waktu kita masuk tuh seingat kami masih 17.000 ya, Mbak Talia ya. 17.000 pas kita Iya, masuk. betul. Kita tuh ditarget Kita ada target. berapa waktu itu? Kita Ada yang target 2018 tuh 30.000 dulu kayaknya. 30.000 ya, 30.000 target kan ya. Nah, itu kan kita jadi harus mikirnya gimana caranya biar orang-orang tuh lebih aware sama akun Instagram BPK. Nah, jadi kita tuh fokusnya tuh ke post-post yang punya engagement tinggi. Nah, waktu itu kita sempat bikin kayak kuis-kuis puzzle gitulah pokoknya sampai bikin weekly puzzle gitu tiap minggu kita bikin kuis yang engagementnya tinggi gitu. Bahkan waktu itu pernah kita bikin kuis yang komen tuh sampai hampir 500 gitu. Itu tuh kayak waktu itu luar biasa banget gitu di saat itu gitu. Nah, karena waktu itu emang kita fokusnya emang engagement dan likes-nya tinggi karena untuk menaikkan followers seperti itu. Waktu itu juga kayak kita sering juga riding the wave tuh, kayak waktu itu kan ada waktu pada saat PKN stand moratorium menerima mahasiswa, harga kosan naik tuh, yang harga kosan tiba-tiba melambung tinggi banget gitu. Nah, waktu itu tuh kepikiran bikin konten video di KLC itu ada video tentang PPh untuk pengelola kos gitu. Wah, itu langsung likes-nya gede banget waktu itu. Itu kayak lebih tinggi dari bahkan postingan Bu Menteri aja kalah waktu itu. Karena waktu itu emang viralnya itu gitu, aktual pada saat itu. Jadi memang waktu itu kita sangat ngejar banget deh apa yang ada lagi hit saat itu, lagi viral saat itu kita kejar terus. Nah, cuman memang 2018 itu salah satu kekurangannya adalah kita masih agak random ya. Jadi sama kayak 2007 tahun sebelumnya, cuman waktu itu kita juga masih agak random gitu, belum punya struktur yang jelas. Besok kita post apa ya gitu, minggu depan kita post apa ya gitu. Masih meraba-raba juga. Cuman
tadi itu fokusnya sudah mulai ke engagement dan alhamdulillah gitu. Kayak likes di atas 1000 tuh waktu itu sudah sangat biasa gitu pada saat itu. Nah, mungkin itu sih yang di awal-awal kita apa ya, megang medsos tuh seperti itu gitu. Perjuangan Kebetulan berarti ya Mas ya. timnya juga sama sih, Van. Kurang lebih Hmm. seperti ini. Kita juga belum ini loh, dulu tuh belum pada bisa desain gitu, belum Ya, pada. masih meraba-raba juga deh, masih pada belajar desain gitu. Jadi ya positifnya tadi itu, kita sudah mulai dapat engagement yang bagus, tapi kita negatifnya adalah kita masih juga meraba-raba terkait konten dan agenda gitu. Maksudnya masih masih belum terstruktur lah seperti itu. Itu sih Van, di awal-awal seperti itu. Oke, berarti banyak perjuangannya berarti ya Mas ya. Banyak yang harus diolah, harus dicari buat ditemuin buat ngebangun si media sosial BBPK ini. Betul, Nah, betul banget. lanjut saya mau ke Mbak Tita nih. Berarti kan setelah Ya. perjuangan-perjuangan yang dibangun oleh tim Mm-mm. medsos ini yang udah dijelaskan sama Mas Imam tadi, berarti ada di mana titik BPPK menjadi medsosnya menjadi cerah gitu. Titik baliknya gitu, Cie, Mbak Tita. Bisa diceritain nggak, Mbak? boleh. Ya, jadi benar banget sih tadi apa yang disampaikan sama Mas Imam ya. Memang selama tahun 2018 itu tuh masih kita tuh kayak masih beradaptasi gitu ya, Mia. Jadi karena meneruskan estafet juga dari pendahulunya seperti itu dan istilahnya masih mencari jati diri seperti itu ya. Cuman memang waktu itu kita terus apa ya? Uh, gimana caranya biar IG kita itu nggak numpang lewat aja, kalau orang-orang lihat itu biar nggak numpang lewat aja. Karena kan waktu itu memang belum desainnya juga belum kita atur seperti apa kayak gitu kan. Dan kebanyakan memang postingan itu masih ilustrasi, kadang foto gitu ya Mam ya. Cuman kebanyakan masih foto karena kita waktu itu kan masih ngarahnya induknya ke Kemenq RI kan. Waktu itu kan memang kebanyakan foto seperti itu. Nah, dan saat itu medsos juga waktu itu belum terverifikasi di pertengahan 2018 itu ya. Itu kita mikir masa akun instansi belum terverifikasi, tapi alhamdulillah juga perjuangan juga cukup lama juga waktu itu akhirnya di akhir tahun kalau nggak salah ya, akhir tahun 2018 itu Instagram kita sudah centang biru, alhamdulillah seperti itu. Centang biru, keren. Yeay. Jadi kan itu apa ya? Dan itu waktu itu juga jadi trigger kita gitu loh untuk lebih semangat lagi bikin konten karena kan sudah terakui seperti itu ya. Itu untuk membangun medsos BPPK biar lebih kece lagi gitu di mata netizen seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya di awal-awal 2019 ini kita waktu itu kan memang medsos ini kan sudah diikutkan ya. Ya memang apa ya namanya ini kan jadi tantangan kita tersendiri gitu. Gimana caranya biar konten ini tuh lebih tersusun rapi pastinya. Jadi kan waktu itu memang masih kebanyakan kalau kita nuangin ide konten itu kan paling kita ada WhatsApp group di medsos kan seperti itu. Jadi paling nanti kontennya seperti ini tampunglah di WhatsApp group. Tapi kan kadang-kadang kan kalau udah ke atas gitu kadang kita cari lagi kan susah ya. Apalagi nanti kontennya yang kayak gini nanti gimana nanti selanjutnya untuk konten-konten berikutnya kan bingung. Nah, maka pada akhirnya kita bikinlah suatu kalender medsos seperti itu. Jadi kalender medsos itu ya semacam wadah buat kita nyusun konten. Jadi kami istilahkan seperti tabungan konten seperti itu. Nah, jadi untuk apa ya menampung semua ide yang ada di otak, terus mengklaster apa ya tentang tema-tema dan isi-isi konten yang akan dibuat, lalu juga itu nanti juga ada pembagian tugasnya juga untuk yang nanti bikin konten tugasnya siapa, untuk yang desain nanti juga tugasnya siapa, itu sudah ada pengklasterannya, jadi ada tugas dan peran masing-masing. Karena kan apa memang biar lebih tertata seperti itu ya. Dan di sini juga kita merasa kita tuh jadi ngerasa lebih disiplin lagi gitu. Jadi rasanya tuh lebih disiplin, lebih bisa ngatur nanti kira-kira konten berikutnya apa ya seperti itu. Lalu selain itu juga gimana sih untuk membangun branding BPPK itu sendiri kan di sini kita berpikir ya gimana caranya biar Instagram BPPK ini memiliki karakter ya kan. Jadi kita tuh punya apa ya, kita punya ciri khas tersendiri gitu dari unit eselon 1 yang lain. Ya memang karakternya kita pengennya formal, berwibawa, tapi
bersahabat gitu. Jadi alias apa ya, luas gitu, nggak kaku seperti itu. Karena kan kita sifatnya mengedukasi ya. Kita tuh menyampaikan hal-hal informasi yang berkaitan yang baik terkait dengan keuangan negara dan apa ya, hal-hal yang lain juga pastinya seperti itu. Nah, jadi ya biar apa ya, masyarakat itu tertarik gitu loh dengan apa yang sudah kita sampaikan seperti itu. Minimal tuh ada manfaat yang bisa mereka ambil seperti itu. Nah, lalu akhirnya kan kita tentukan tema baik itu dari segi warna. Ya ini ahli-ahli desain nih Mas Imam, Mbak Talia ini nih yang mulai berpikir keras untuk gimana sih cara untuk warnanya yang catching tapi nggak norak seperti itu. Terus dari segi warna, desainnya juga, terus pastinya juga ditentukan disesuaikan sama isi konten itu sendiri gitu. Nah, pada akhirnya memang sampai itu sudah terbentuk ya, sudah akhirnya tuh polanya tuh sudah mulai rapi gitu ya. Warnanya kuning, terus abis itu kayak gradasi gitu, kuning ke hijau, abis itu ke hijau ke biru dan lain-lain. Itu tuh enak banget dilihat seperti itu dan memang pada saat itu tuh kayak semacam wah banyak ya like-nya ya seperti itu kita tuh jadi kayak semangat seperti itu ya. Itu. Terus sampai pada akhirnya apa ya engagement itu udah mulai terbentuk dan masyarakat atau netizen ya netizen warganetnya itu udah mulai banyak yang ini gitu loh. Nah, cuman kita kan pengen ya biar kita lebih engage lagi ke pemirsanya gitu gimana kalau kita harus ada panggilan gitu kan, panggilan sayang. sampai pada akhirnya tuh kita apa ya, mencari ilhamnya itu cukup lama ya, Imam Thalia ya. Jadi sampai yang akhirnya mengadakan sayembara gitu ya, ya semacam kayak kuis sayembara untuk apa ya, apa sih panggilan kita yang paling tepat gitu ya. Nah, pada akhirnya ya udah sesuai dengan identitas jadilah nama admin dan warganet. Warganet pakai D ya, warganet. Kenapa warganet? Karena warga yang teredukasi seperti itu. Kurang lebih seperti itu lah. Pasti kita cari ininya juga lah ya, ada semacam filosofinya seperti itu. Kalau admin pasti admin karena ad itu kan dari edukasi, minnya admin jadi admin yang mengedukasi seperti itu. Kalau nggak salah seperti itu. Nah kayak gitu. Terus apa lagi ya? Itu tadi sudah dijelaskan juga di awal sama Mas Imam terkait dengan pembagian konten. Nah itu dulu juga ingat ya ada intinya 30 10 waktu itu ya. Waktu itu juga Mas Pilar kan apa ya? Ngasih masukan seperti itu. Jadi kita ada yang namanya 30 itu untuk apa? 30 itu untuk promosi kegiatan internal, ya kan? Ya itu contohnya kayak promosi majalah edukasi, terus info informasi tentang pelatihan-pelatihan yang ada di Pusdiklat, terus tentang Kamus Edu waktu itu ya. Terus ada self promote juga tentang ikler, kalau sekarang ada KCT, Sinologi, Chasing Knowledge, Open Class dan lain-lain seperti itu. Terus 30% lagi itu nge-repost dari Kemenkeu atau unit eselon 1 yang lain. Nah, terus kalau 30 lagi itu tadi engagement ya kayak kuis, terus tips-tips ala admin, sayembara itu sendiri tadi, ada komik juga, kadang-kadang juga kan kita manfaatin nih ya kayak Mas Bimo nih yang ahli komik nih ya, kita minta bantuannya juga seperti itu. Terus apalagi kalau 10% itu apa? 10% itu bebas ya. Maksudnya mungkin kayak dulu itu sempat kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental ya, Talia sama Imam ya. Waktu itu kita ada itu kan unboxing yang PKN stand waktu itu kan. Jadi ada admin corner ya waktu itu. Nah, itu istilahnya kayak 10%-nya itu buat hal-hal yang memang sifatnya insidental dan memang harus dilakukan pada saat itu seperti itu. Itu. Jadi memang sih 2019 itu lagi on fire-nya gitu kayaknya Van waktu itu Van. Jadi sangat semangat gitu bikin konten tuh karena ya secara psikis ya kita tuh dapat support dari masyarakat, dari warganet kayak gitu tuh kayak semacam wah kayaknya ini ya ternyata IG kita itu lumayan bermanfaat buat mereka, bukan lumayan ya, sangat bermanfaat buat mereka seperti itu. Dan waktu itu juga sedang semangat membuat inovasi, Van. Jadi kadang kan kontennya kan waktu itu kan sebenarnya sudah tersusun rapi ya di tabungan konten itu nanti untuk hari ini mungkin hari ini hari Senin kita ada quote misalkan. Terus misalkan
oh ya ada hari-hari besar juga kayak gitu tuh hari besar kadang kita masukin juga. Nah kalau untuk inovasi tuh kadang tiba-tiba terfikir gitu ada gimana ya kalau kita bikin konten baru ini. Nah akhirnya waktu itu 2019 itu muncullah konten-konten baru seperti kayak pesona BDK seperti itu. Terus nanti di-create biasanya nanti ada video sederhana, ada suara-suara ya BDK Medan berarti nanti ada omongan khas Medan seperti itu. Terus ada peserta bertutur. Terus ada apa lagi ya? Ada history, ada melek hukum, ada prominent alumni. Nah, itu hal-hal konten baru yang emang sih kadang-kadang butuh effort gitu. Jadi maksudnya butuh effort itu kita harus mesti ada keluar ke lapangan gitu loh, harus ada wawancara, harus langsung dengan narasumbernya pastinya ya kan biar terpercaya seperti itu. Tapi juga alhamdulillah animo warganet itu sangat luar biasa gitu dan sangat diterima dengan baik seperti itu. Oh ya, juga dulu kita juga bikin video yang kita ngikut tren waktu itu ya, ada ala-ala BTS kayak gitu ya. Imam dulu jadi apa, Mam? Tolong RM. sudah Ya mungkin kalau dilupakan itu. Ya jadi ingat lagi gitu kan RM. oh, iya kan. Ya mungkin kalau misalkan dulu ada Blackpink ya, mungkin saya menjadi Lisanya gitu Thalia. Terus tiba-tiba kadang-kadang tuh ada ide gila gitu. Maksudnya bukan ide gila ya, ya ide yang apa ya, gimana kalau kita lakukan ini, seperti itu loh. Terus misalkan kadang dulu ada open class gitu tuh kita punya ide, kan dulu waktu itu ada film Glass gitu ya, ya udahlah kita bikin desain ya ala-ala film Glass kayak ya semacam begitulah ya gitu. Ya cuman ya kita menyadari ya, jadi segala inovasi dan konten yang kita buat itu memang tidak selamanya tuh bisa diterima semua orang gitu loh. Jadi ya terkadang tuh konten-konten yang sudah dibuat, mungkin kayak bikin video beberapa hari gitu, cuman kalau memang harus, wah ini kayaknya nggak misalkan istilahnya nggak layak tayang gitu, ya udah harus di-take down seperti itu. Dan waktu itu ketika kita makin rajin bikin konten kan waktu itu jadi pada akhirnya kan kita harus bikin konten tiap hari ya Van ya. Maksudnya kita harus bikin satu itu sudah mulai ada ini ya Tal sama Imam. Satu hari satu konten itu ya atau setiap hari itu ya. Iya. Waktu itu kita udah mulai Ya, ada itu. udah Ya. 2019 Nah, udah itu mulai. jadi dan itu tuh pengaruh banget gitu untuk apa ya namanya? Jadi banjir like juga seperti itu. Jadi intinya sering banyak konten itu jadi banjir like seperti itu. Dan upload setiap hari itu juga bisa mendongkrak followers tentunya gitu. Nah selain itu juga maaf ya agak lama ya. Itu Apa, Mbak? jadi selain itu juga kita kan di pertengahan ya, jadi di kuartal 3 kalau nggak salah ya. Atau kalau di awal tahun juga kita ada yang namanya Rakor TIK ya dengan tema kehumasan waktu itu ada di Jogja kalau nggak salah ya di bulan Februari awal-awal itu. Terus juga kita pada akhirnya di situ kan terbentuk grup admin BPPK Raya. Jadi seluruh pengelola media sosial Pusdiklat dan Balai Diklat itu kita kumpulin jadi satu di situ kan. Jadi kita bikin satu grup sampai sekarang yang berkembang sampai sekarang kayak gitu. Dan ada pelatihan media sosial juga di situ. Semua admin dan seluruh admin BPPK itu semuanya ikut seperti itu. Kayaknya kurang lebih itu aja sih Van yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ceritanya banyak banget ya berarti iya, konten-konten baru gitu. iya, Konten baru. sekali. Perubahannya berarti banyak yang dari 2018 mulai membangun, 2019 bikin inovasi, mulai banyak ini kegiatan ini itu, syuting kemana, bikin apa kayak gitu ya Mbak ya. Benar banget Van. Kalau gitu gantian nih, saya mau ke Thalia nih. Nah, kan kalau 2018 nih kalau yang dijelasin dari Mbak Tita tadi berarti kan banyak keluar nih, banyak kita kayak prominent alumni kan berarti kita harus bikin video, kita datengin narasumbernya, kita wawancara, terus kayak bikin admin corner kan berarti kita harus ngumpul, bikin video juga di studio kayak gitu. Nah, kan 2020 nih beda nih dari tahun 2019. Kayak kita sekarang nih kan beda kayak dari tahun 2019 nih kegiatannya. Nah, mungkin bisa diceritain tahun 2020 nih perkembangan apa yang terjadi atau perubahan apa nih yang terjadi nih di media sosial BPPK? Oke, Van.
Aku jawab ya, aku coba jawab. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nambahin, tambahin aja. Jadi kalau dari yang 2019 tadi kan kita lupa ngasih tahu nih, Ivan tuh udah masuk juga ke tim medsos. Waktu itu lagi OJT ya, Van ya. Jadi kita alhamdulillah ada desainer baru. Kan Ivan dari DKV gitu. Kita jadi wah, jadi semakin semangat waktu itu. Nah, terus kalau tadi 2019 kita udah bikin apa ya? Kita istilahnya udah punya formula yang klop gitu ya. Kita udah punya formula yang klop sama kita, terus cocok juga untuk audiens. Tapi kan kita nggak akan selamanya gitu melakukan itu gitu. Nah, di caranya untuk waktu dulu tuh kita kalau cari ide tuh kita selalu kumpul biasanya. Kita kumpul kalau misalnya di kantor, terus ngobrol-ngobrol. Kadang dari obrolan iseng tuh tiba-tiba keidean gitu. Kita tuh dulu sampai punya pojok pojok apa ya, pojok tempat tertentu gitu, dibilangnya namanya admin corner. Jadi itu tuh tempat admin yang ngumpul untuk nyari ide gitu, untuk gali ide di situ. Ya di suatu pojokan lah. Mungkin ini teman-teman juga dulu sering juga ya kayak gini. Nah cuman pas di 2020 nih, kita tuh mengalami banyak perubahan termasuk gara-gara pandemi ini gitu ya. Jadi walaupun memang desain sudah berkembang, kita sudah sering berinovasi, sudah gampang membuat ide, terus udah kayak punya formula kalender medsos, tapi kita juga dapat tantangan baru yaitu dapat pandemi. Nah, pandemi ini waktu itu pas awal Maret ya. Nah, kebetulan dari sebelum Maret ini kita juga ada perombakan tim gitu. Jadi waktu itu tuh ada perombakan tim karena memang ada keperluan untuk penugasan lain misalnya ya. Jadi ada perombakan tim. Nah, di situ tuh jadi kita dipaksa untuk membangun chemistry baru gitu. Dengan tim yang baru, membangun chemistry baru dan otomatis kita belum tentu bisa melakukan formula yang sebelumnya secara sempurna karena di tim baru ini kan istilahnya belum biasa gitu, harus beradaptasi ulang gitu ya. Nah, di sini ada termasuk tantangan juga, terus termasuk yang pandemi tadi. Nah, yang pandemi itu mulai Maret kan tanggal 16 Maret gitu, inget banget nih. 16 Maret 2020 tuh kita disuruh di rumah semua gitu, WFH semua, sedangkan kita biasanya menggali ide itu dengan kumpul. Nah, di situ kita belum biasa kayak menggali ide secara online gitu ya, atau cuman sekedar dari chat itu lumayan menantang gitu kan. Nah, jadi ada perubahan culture juga gara-gara pandemi ini gitu. Nah, selain itu, waktu 2020 itu ada perubahan strategi media sosial, strategi komunikasi, maaf. Jadi, waktu itu kan sedang baru-barunya ada open access ini ya, open access e-learning yang open access itu. Nah, jadi ini kan waktu itu menjadi istilahnya menjadi program unggulan BPPK. Jadi selama pandemi bagaimana caranya untuk tetap bisa mengajarkan teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Cuman masalahnya di kita adalah bukan masalah ya. Jadi kayak kita lebih tertantang lagi untuk mempromosikan e-learning open access ini. Sampai akhirnya strategi komunikasi itu apa ya? Istilahnya membuat kita harus berpikir ulang gitu, berpikir ulang gimana caranya untuk mempromosikan ini. Sampai kita tuh malah terlalu fokus untuk e-learning open access. Nah, di saat yang bersamaan, saat kita terlalu fokus gitu ya, kita benar-benar hampir setiap hari waktu itu ngepost tentang e-learning open access, malah kita tuh kayak nggak memikirkan yang ide-ide lain gitu. Nah, dari situ kita dapat mempelajari kalau misalnya nggak semua orang tuh suka dengan konten yang kita buat ini gitu. Misalnya nggak semua orang yang relate sama e-learning. Kita juga harus mikirin target audiens yang lain. Karena waktu itu e-learning open access kan cuma buat pegawai Kemenkeu ya, belum terbuka untuk umum. Nah, waktu itu ada followers-followers yang dari umum juga justru mereka jadi, ini apa sih kalau aku follow BPPK kok cuman infonya tentang e-learning open access. Jadi kita harus mikirin juga dari target audiens kita gitu. Kebetulan lagi 2020 itu memang banyak perubahan nih Van. 2020 tuh ya. Jadi 2020 itu ada juga perubahan algoritma si Instagram. Jadi kalau teman-teman di sini tahu, algoritma Instagram itu semacam apa ya? Dia tuh kayak sistem gimana caranya Instagram. Jadi dari si Instagramnya perusahaan si Facebooknya ini gimana caranya mengolah konten-konten mana nih mereka otomatis gitu secara otomatis memilih konten mana yang kira-kira bisa di blow up gitu, gimana yang mana yang bisa dimasukin ke explore Instagram dan mana yang enggak gitu. Nah, kalau 2018 sama 2019 itu tuh algoritmanya secara timeline. Jadi kalau misalnya kita post
kita ngepost nih misalnya. Nah, semua orang yang follow kita tuh bisa lihat post kita di timeline kita sesuai jamnya. Misalnya kita post di jam 8.19 nih sekarang. Nah, orang yang lagi online di jam itu bisa lihat post kita selama dia follow gitu. Dia langsung otomatis muncul di timeline. Nah, sedangkan yang 2020 tiba-tiba berubah. Jadi hanya sedikit yang bisa muncul di timeline gitu. Jadi cuma 20% kalau nggak salah, cuma 20% yang bisa muncul di followers. Jadi cuma 20% followers yang bisa lihat post kita saat itu gitu. Nah, jadi kalau udah 20% ini, jadi istilahnya si Instagram tuh tes ombak dulu gitu. Nah, kalau setelah tes ombak ini misalnya 20% ini kayak nggak tertarik, nggak ada yang nge-like atau skip-skip aja, Instagram nggak akan nge-blow up lagi gitu. Dia nggak akan masukin post kita ke medsos, ke explore gitu. Jadi itu lumayan sulit. Di situ jadi terjadi penurunan likes. Nggak cuma di BPPK aja, semuanya juga kayak Kemenkeu atau segala macam, semuanya terjadi penurunan likes dan kalau followers mungkin bukan turun ya, lebih ke stagnan gitu. Jadi lebih jarang naiknya tuh kalau dulu bisa naik 30.000 setahun gitu. Kalau ini tuh jadi lebih sulit gitu kayak gitu. Nah, terus selain itu kan lika-likunya ya. Nah, tapi pas kita udah mulai beradaptasi di pertengahan tahun, di sekitar bulan Juni apa ya, Juni atau Juli gitu ya. Nah, kita mulai beradaptasi, kita akhirnya membuat branding baru gitu. Branding baru, terus kita juga membuat desain ilustrasi dan layout feed baru gitu. Di situ kita juga bangkit gitu ya. Jangan cuma mikirin lika-likunya aja, aduh ini gimana turun terus engagement rate gitu kan nggak mungkin ya. Nah kita jadi memikirkan inovasi lain, gimana caranya. Akhirnya kita branding baru dengan membuat desainnya tuh ilustrasi. Kalau teman-teman sempat lihat di semester 2 2020 itu bentuk si kontennya itu ilustrasi ya kebanyakan. Waktu itu yang ngedesain aku sama Ivan. Waktu itu aku sama Ivan yang desain, yang bikin konten juga ada Mas Imam, ada Mas Eno gitu ya. Nah, terus dari situ tuh lumayan, alhamdulillah waktu itu sempat bangkit lagi gitu, BPPK tuh sempat bangkit lagi. Dan dari situ tuh lumayan juga sih kayak kita jadi mempunyai identitas baru gitu. Dari yang sebelumnya mungkin kita masih meraba-raba, di 2018 kita mencari jati diri, warnanya masih bisa berubah-berubah gitu. Nah, sedangkan di 2020 ini kita punya identitas warna. Jadi kalau misalnya orang lihat post BPPK tuh, lihat post misalnya ada warna ini, oh ini pasti postnya BPPK nih, kayak udah hafal gitu lah ya, udah kayak punya identitas, udah punya cirinya gitu. Terus kita juga kayak punya identitas desainnya, jadi kayak nggak susah-susah lagi termasuk apa penggunaan warna, penggunaan fontnya atau typeface-nya gitu. Kayak kita udah nggak perlu meraba-raba lagi. Terus selain gara-gara itu membentuk semangat baru gitu buat tim. Tim juga jadi kayak udah terbiasa juga untuk bekerja secara online gitu ya. Kita kadang diskusi di Zoom kayak gini kan, bisa diskusi kayak gini. Kadang juga cukup dari chatting aja tuh kita udah bisa punya ide atau kita saling share-share akun-akun lain atau video-video lain gitu untuk mencari inspirasi. Kayak gitu, Van. Oke, berarti banyak perubahan dari yang 2019 menggebu-gebu, terus ternyata di tahun 2020 dapat tantangan baru. Dan Iya. banyak tantangannya Talia udah tuh. Lumayan kayak bertubi-tubi gitu ya. Tapi kan nggak akan ada yang bisa melewati, maksudnya cobaan tuh pasti bisa dilewati ya oleh hamba Allah. Oke. Kalau gitu, balik lagi ke Mbak Tita nih. Oh, sorry. Mas Imam dulu deh, Mas Imam. Kalau tadi Talia jelasin di tahun 2020 nih, berarti banyak tantangan baru menghadapi tebing-tebing yang terjal, yang bisa dilewatin, ngeng gitu. Nah, berarti di tahun sekarang, di tahun 2021 ini, apakah ada tantangan lagi, tantangan baru yang datang, atau mulai bisa beradaptasi nih, Mas? Oke, Ivan, terima kasih. Mungkin secara struktur kerja kita sudah jauh lebih matang. Cuman kalau misalnya kita boleh jadikan pengelolaan medsos BPPK di tahun 2021 dalam satu kata, mungkin keywordnya, maaf kalau salah ya, mungkin kayak dinamika gitu. Jadi sering sekali terjadi perubahan gitu, maksudnya bukan perubahan ya, banyak sekali hal yang terjadi yang harus kita ikuti dengan cepat dan segera gitu. Jadi itu dinamika pengelolaan medsos kita tuh di tahun 2021 ini sangat amat cepat. Pertama,
gara-gara kita sekarang sudah lebih terkoneksi dengan Kemenq pusat gitu. Tahun 2021 kita sudah kitanya sendiri sudah punya strategi komunikasi. Dari pusatnya sendiri sudah punya agenda setting yang kita juga coba ikuti gitu. Nah, itu menjadi memang sebelumnya kan kita udah cerita ya, maksudnya kita sudah memasukkan pos Kemenq menjadi salah satu konten medsos kita. Cuma sekarang tuh kita juga membuat lagi lebih banyak membuat konten-konten yang mengikuti atau misalnya sesuai dengan agenda setting yang sudah ditentukan oleh Kemenq gitu. Jadi kita lebih terkoneksi dengan pusat. Sebaliknya kita juga lebih terkoneksi dengan daerah. Dari yang tadinya kita grup-grup admin BPK Raya itu mungkin ngobrolnya agak jarang pas awal-awal gitu. Nah, sekarang tuh kita lebih sering ngobrol, lebih sering berbagi tips, berbagi event, atau bahkan kemarin kita sampai kampanye bareng gitu kan. Kita minta tolong teman-teman di admin BPK Raya, bahkan Kemenq juga kita kampanye bareng untuk yang launching KLC Mobile gitu. Nah, jadi intensitas komunikasi itu di tahun 2021 jauh-jauh meningkat lebih tinggi justru, padahal lagi pandemi ya, cuman komunikasi antara kita dengan pusat dan komunikasi antara kita dengan unit-unit di daerah itu jadi jauh lebih penting. Kayak kemarin pas kalau teman-teman tahu ada isu PPN ya, yang ribut-ribut di Twitter, isu PPN itu juga kita diminta tolong sama KLI, sama pusat gitu, untuk gimana caranya semua unit itu untuk meredam isu tersebut gitu. Nah, kita juga minta tolong nih ke teman-teman di unit di BPK untuk juga minta tolong agar teman-teman juga bisa membantu agenda setting atau agenda yang sedang kita lakukan saat ini agar reach-nya atau misalnya gema dari angka yang kita sampaikan tuh lebih luas gitu. Seperti itu. Itu sih Van bedanya, kita lebih terorganisasi, lebih intens komunikasinya, tapi juga dinamikanya jadi lebih tinggi gitu. Jadi kayak kita kadang-kadang kita sudah punya agenda 1 minggu ini gitu. Kadang-kadang nanti siang nih tiba-tiba ada titipan 3, Brak, tolong naikin ini, tolong naikin ini, tolong naikin ini gitu. Itu tuh sering banget hampir tiap hari seperti itu gitu. Jadinya mungkin kita jadi lebih lebih cepat tanggap aja gitu. Kalau misalnya walaupun kita sudah punya rencana, dan rencana itu pasti ya, kita udah punya rencana seminggu 2 minggu depan tuh kita biasanya sudah punya rencana. Cuman bukan kadang-kadang ya, hampir sering banget gitu. Tiba-tiba, wah ini harus dinaikin sekarang nih, atau besok harus naik besok nih gitu. Jadinya kita harus lebih cepat aja berpikirnya gitu, dan geser-geser agendanya, terus membuat kontennya seperti itu, membuat desainnya. Tapi ya tadi itu, kelebihan kita dari setelah kita memegang beberapa tahun ini adalah kita sekarang alhamdulillah sudah punya identitas gitu. Dari yang tadinya bahkan kalau kemarin Talia cerita gitu ya, dia bikin story pakai warna paletnya BPPK, so ada yang komen, loh itu kok kayak postingannya BPPK gitu. Nah, berarti kan dari situ aja kita udah bisa ngetes gitu. Oh, ternyata warna ini, desain seperti ini, font seperti ini tuh sudah identik dengan BPPK. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga aware ya gitu, postingan BPPK seperti apa sekarang gitu. Coba diintip-intip gitu. Takutnya malah emang kayak gimana gitu. Coba diintip-intip deh. BPPK sekarang sudah punya font yang desain media sosial, desain postingan yang sebenarnya sudah firm dari pertengahan tahun lalu gitu. Nah, itu yang coba kita jaga sampai sekarang itu. Bahkan kemarin sempat ada perubahan gitu ya, karena kan tadi juga keyword 2021 adalah dinamika gitu. Ada perubahan, ada permintaan perubahan desain sedikit gitu. Nah, itu juga tetap kita bawa si nyawanya gitu, yang tadi terkait font, terkait warna, terkait desain gitu ya. Secara umum tuh masih terlihat memang sama seperti sebelumnya gitu, agar itu tetap melekat di kepala teman-teman bahwa itu adalah postingannya BPK. Seperti itu, Van. Oke, berarti pandemi ini justru mempersatukan admin nih, Mas. Betul banget, Komunikasi antar admin malah jadi strong gitu. Indonesia. Asik. Kita banyak direpotkan, kita juga banyak merepotkan gitu lah. Asik. Saling ini ya, apa namanya? Saling iya. Simbiosis. Simbiosis mutualisme. Ya bener, Tal. Mau ngomong itu tuh. Oke, nih sekarang ke Mbak Tita lagi nih, Mbak. Kan banyak nih, kalau kata Mas Ahmad tadi, dinamika. Berarti dalam bersosial media, bermedia sosial, berarti itu emang harus direncanain ya, Mbak? Udah ditata gitu atau gimana, Mbak? Temanya kayak gimana? Iyalah. Terus mungkin Kalau ada isu apa, kayak tadi kalau Mas Imam jelasin soal tiba-tiba PPN isunya mulai luas gitu. Kan kita sebagai bagian dari media sosial itu harus bagaimana, itu gimana, Mbak? Iya benar. Ya, pasti kalau
Direncanakan tuh pasti ya, Van, karena kan maksudnya kan memang dari awal kan kita sudah mulai menyusun ya dari yang tadi, eee, saya bilang itu ya, maksudnya kan semua tuh direncanakan itu ya udah kalau kalau tadi kan kita mungkin, susun untuk kontennya nanti seperti apa, ya kan, terus, nanti untuk tema-temanya nanti seperti apa. Cuman memang kalau untuk tahun 2021 ini kan memang kita direncanakan iya, tapi sifatnya harus lebih fleksibel gitu. Jadi memang, tidak semua yang sudah direncanakan tadi udah disampaikan juga sama Mas Imam, jadi nggak harus pokoknya postingan hari ini kita harus upload ya, kecuali kalau memang memang ada, apa ya istilahnya ya, permintaan konten atau apa, sisipan konten atau mungkin ada perubahan kebijakan misalkan, terus ada perubahan algoritma juga, kayak gitu ya kita harus harus beradaptasi gitu. Kita harus, cepet gitu untuk bisa menyesuaikan gitu yang kadang-kadang misalkan, nanti tiba-tiba mungkin, kayak kemarin mungkin, ada desain yang harus berubah misalkan, ada perubahan desain misalkan dari ilustrasi ke foto. Nah itu juga harus cepet gitu, kita harus mengadaptasi walaupun memang harus apa ya, dimatengin juga gitu konsepnya harus seperti apa gitu ya. Seperti itu. Terus, selain itu juga kita harus cari yang lagi in saat ini tuh apa, saat itu tuh apa, lalu pastinya kita kombinasikan dengan konten yang sudah dibuat. Seperti itu sih, Van. Jadi ya kalau direncanakan pasti, tetapi kita tidak boleh egois juga gitu, maksudnya harus tetap naik. Kalau misalkan tiba-tiba ada kayak kemarin misalkan ada pengumuman SPMB kan ada FAQ yang harus kita, sampein dan itu harus update kan kita harus update juga gitu, walaupun mau bagaimanapun juga kan harus harus tetap itu kan fresh gitu loh, informasi yang fresh dan itu harus cepat kita sampaikan, seperti itu, Van. Jadi ya begitulah. Berarti Gitu, Van. walaupun udah ada Mhm, kalendernya nih, berarti admin itu mhm, tetap standby ya, Mbak, ya tetap. berarti? Oh, tetap tetap berubah-berubah itu. Itu kalender itu bisa bisa kadang-kadang itu misalkan hari Senin kan kan kita kan persiapan biasanya kan, gantian gitu ya, seminggu nanti persiapan untuk minggu depan. Itu mungkin, kita sudah tulis nih untuk tanggal ini kontennya tentang KLC misalkan, tanggal tanggal ini kita kontennya tentang, apa sih namanya, misalkan kecuali kalau memang sudah ada kegiatan yang sudah terencana ya, misalkan kalau ada KCT ya kan. Tapi misalkan yang sifatnya, fleksibel kayak misalkan kita mau posting tentang sinologi nih atau kita mau posting tentang, apa itu kan bisa bisa diubah sewaktu-waktu seperti itu ya. Kecuali kalau memang ini apa namanya, kegiatannya harus 2 hari kemudian ya kita harus posting sebelumnya dong, kan nggak mungkin, kadaluarsa seperti itu ya memang harus fleksibel banget sih, Van, kayak gitu. Berarti Itu dalam aja. bermedia sosial Mhm, walaupun kita punya rencana atau emang harus direncanain, tapi kita harus juga mhm, fleksibel dengan isu-isu apa yang lagi trending biar betul bisa tetap ngikutin alur medsos betul. ya, Mbak, ya? Oh, ya benar. Oke. Iya betul sekali. Nah, Kan waktu itu kalian nih kita sekarang nih, inget ya oke gimana, oke. Mbak? Ya maksudnya kan waktu itu Gimana kita ingat boleh, kita Mbak? harus repost repost Kemenkeu waktu itu waktu itu seminggu penuh ya. Kan ya kan waktu itu. Jadi ya udah dalam seminggu Oh, itu iya kita benar. repost. Jadi yang sudah diagendakan seminggu itu kadang-kadang malah jadi gini, wah malah dalam hati tuh, wah ini bisa jadi tabungan konten minggu depan nih, jadi biar agak-agak santai dikit kayak gitu kayak gitu. Cuman kan waktu itu kan juga, repost kan pada saat itu kita juga harus ini ya, harus bikin pada saat itu juga gitu, sebenarnya sama aja sih gitu. Cuman kan maksudnya konten-konten yang sudah dibuat ini yang sifatnya long lasting atau sifatnya, nggak harus pada saat itu harus di-upload, itu bisa untuk tabungan minggu depan atau Oh, iya benar. di hari-hari Kadang ada berikutnya, kayak permintaan gitu, repost ya kan? dari Mhm, Kemenkeu-nya postnya jam 7, jadi kita juga harus standby sampai malam gitu, Mbak, ya? Sedikit mhm, curhat. begitu. Seru ya, kayak gitu. Oh iya, Oke, oke. terima Kalau kasih, Van. oke, Mbak, berarti emang harus tetap ada rencana tapi juga harus mengikuti tren. Asik. Betul. Lalu ke Talia nih, Tal. Berarti kan kalau kalau medsos kan ini kan tiap hari upload nih. Jadi banyak konten yang harus dibikin. Nah, dalam bikin konten tuh ada proses approval nggak sih, Tal? Atau punya filter sendiri tim medsosnya, tim admin? Oke, thank you, Van. Jadi, kalau di sini ya pasti teman-teman juga mungkin penasaran ya, maksudnya apakah dengan post setiap hari ini
setiap hari juga kita minta approval gitu ya. Apakah seintens itu? Mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran untuk ini ya, admin-admin di BPPK yang lain gitu. Nah, jadi kita itu kalau misalnya kita minta approval setiap hari misalnya ke atasan langsung, dalam hal ini Mas Pilar ya, kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa? Karena ya itu butuh cepet gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya bikin post media sosial itu, kita kan butuh cepet, dia butuh naik cepet. Maksudnya kalau misalnya kita minta approval dari pagi terus malam baru di approve, kita baru naik malam juga kan itu nggak prime time gitu. Kita harus menentukan juga kan jam-jam yang kira-kira prime time untuk di medsos. Nah, karena kita pikir ini kayaknya nggak efektif, nah kita jadi membuat semacam apa ya? Kita tetap ngepost tanpa approval terlebih dahulu, tapi kita semacam cek ombak dulu atau approvalnya belakangan. Jadi kalau misalnya nanti saat setelah kita post, misalnya itu post kita itu dianggap, aduh kayaknya ini ada yang kurang deh atau ada yang salah apa gitu. Ya kita take down aja, kita revisi gitu, kita take down. Tapi selama ini itu tetap ya si akun media sosial BPPK itu dalam pengawasan, di bawah pengawasan atasan, karena atasan langsung kita juga punya akses untuk langsung masuk ke akun BPPK Kemenkeu gitu, udah dikasih passwordnya gitu, terus bisa ngakses juga si kalendernya misalnya untuk ngecek-ngecek kita gitu. Terus kita juga kayak ngadain diskusi-diskusi lah, kadang kan kita bikin ide, atasan langsung kita juga ikut berperan gitu. Atasan langsung kita tuh langsung langsung ikut ngasih ide, kadang ngasih ide, diskusi atau enggak gimana kalau minggu depan kita ngepost ini gitu. Kita bahas tentang ini kayak gitu. Jadi tetap di bawah pengawasan atasan, namun untuk approval setiap hari itu tidak, tapi tetap di bawah pengawasan kayak gitu. Nah, terus selain itu kita juga belajar dari pengalaman ya, Mas Imam, Mbak Tita ya. Jadi setelah 2 tahun atau 3 tahun lebih gitu, banyak lika-liku, banyak segala macam. Kita juga kan udah mengalami beberapa kali, maksudnya mungkin ada beberapa kali konten yang kurang cocok misalnya untuk audiens kita. Jadi kita juga semacam punya filter gitu. Kita dari otak kita sendiri waktu pas mau ngetik bikin konten gitu misalnya, dari otak kita tuh kayak udah ada filternya sendiri. Jadi kita tuh udah bisa membedakan konten-konten mana yang kira-kira ini pantas, ini cocok, ini misalnya ini kira-kira bakal viral nih gitu. Kayak kita tuh udah tahu gitu, kayak kita tuh udah bisa memfilter sendiri gitu. Ya teman-teman juga mungkin tahu sih kalau untuk filter tuh bisa aja dari apakah ini konten masuk SARA gitu, yang kayak gitu kan itu pasti udah secara umum udah tahu pasti ya masuk SARA, terus atau apakah ini menyinggung perasaan orang, karena kita harus bersifat netral, apakah ini misalnya, aduh ini ada pakainya kita warna ini atau pakai foto orang siapa, ini kan orang partai misalnya kayak gitu kan ya, kita itu pasti udah ada filternya gitu, untuk apalagi kita sebagai ASN tuh pasti udah ada filternya kalau yang kayak gitu. Nah jadi intinya kita tuh kayak udah bisa memfilter sendiri dan punya pengawasan juga dari atasan untuk mengupload konten apa saja sih gitu yang layak dan tidak layak untuk dinaikkan di Instagram BPPK Kemenkeu, karena berat banget bawaannya tuh bawa nama instansi gitu, bawa nama eselon 1 dan udah centang biru terus followersnya udah banyak gitu, jadi kayak lumayan menjadi tanggung jawab yang besar kayak gitu Van. Mungkin yang lain ada tambahan? Cukup, Tal. Kurang lebih seperti itu. Kita jadi apa ya? Jadi punya tadi itu. Jadi karena kita sudah tahu mana yang kira-kira kurang cocok, jadi kita juga ketika kita punya ide nih, ide yang agak gila gitu. Jangan deh gitu. Nanti takutnya ini nyinggung SARA atau misalnya apa ya? Banyaklah pertimbangannya gitu. Jadi sekarang tuh kita lebih kalau misalnya bisa diibaratkan lebih dewasa gitu ya, dalam tanda kutip lebih dewasa dalam membuat konten. Lebih hati-hati juga ya. Lebih hati-hati gitu. Jadi tidak lagi yang penting viral gitu, tapi lebih apa ya? Karena kita punya tanggung jawab itu tadi, gitu sih. Kita juga ini sih. Kita juga nyari-nyari maksudnya pengalaman dari media sosial yang lain. Misalnya Kemenkeu tuh ada kasus apa, di Itjen ada kasus apa, misalnya di JPPR ada kasus apa gitu. Nah, kita pelajari juga mereka ada kasus apa, terus oh ini berarti di kita jangan kayak gini deh gitu misalnya. Oh misalnya kalau di kita oh yang di mereka viral nih yang kayak gini ya kita ambil kayak gitu. Berarti sudah semakin tahu batasnya di mana gitu ya. Udah tahu garisnya di mana. Oke gitu. Nah, kalau saya sekarang ini mau nanya ke semuanya deh. Kan saya juga nih terlibat sebagai orang baru nih di
media sosial BPK nih. Tapi kan saya masuknya ke tim yang desain. Jadi saya masuknya ke desain. Jadi tiap hari kerjaan saya kalau di media sosial tuh bikin desain untuk postingan. Nah, tapi kalau diminta bikin caption tuh suka bingung gitu. Aduh, captionnya apa nih? Yang menarik apa nih? Nah, mungkin kakak-kakak di sini nih, Mbak Tita, Mas Imam, Talia nih, ada tips nggak sih dalam membuat caption? Ya, mungkin teman-teman di Sobat Setban semuanya juga penasaran nih, gimana sih bikin caption yang bisa menarik engagement nih, biar orang-orang lihat tuh kayak, wah captionnya bagus, menarik, enak dibaca, kayak gitu gimana? Ada tips nggak? Kalian Siapa nih? mungkin menjelasin Boleh, atau nanti kita ada tambahan? tambahin ya. Mungkin aku ini ya, kirim di chat salah satu contoh caption gitu. Tapi aku nggak bilang ini bagus, cuman ini susunannya seperti ini gitu. Nah, jadi di kolom chat itu udah ada tuh contoh caption. Jadi untuk tren yang sekarang, kalau misal, jadi berbeda. Emang caption juga ada ini ya. Kita harus melihat perubahan tren gitu. Kita harus melihat perubahan tren, entah itu desain atau caption gitu. Mana yang biasanya diterima audiens di saat ini gitu. Kita harus update banget. Makanya kita harus sering-sering main medsos gitu. Selain Instagram juga ada Twitter, ada TikTok misalnya, atau lihat-lihat YouTube mana yang lagi tren. Termasuk caption juga. Jadi caption tuh kalau dulu orang lebih suka baca caption yang singkat karena lebih ngelihat ke visualnya aja. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang ternyata itu sukanya caption yang panjang dan punya cerita gitu. Jadi panjang tapi punya cerita. Bentuknya tuh dalam bentuk cerita. Jadi itu kebanyakan sekarang orang sukanya yang kayak gitu gitu. Nah, jadi kalau misalnya tips dari aku dan dari teman-teman juga ini sering kita pakai ya, yang ini kita sering pakai. Jadi untuk di Instagram itu 80 karakter pertama, 80 sampai 100 karakter pertama itu kita harus bisa bikin penasaran orang-orang. Karena kalau teman-teman lihat, kan di caption tuh ada ini ya, kayak buka get more more apa sih tulisannya more gitu, lihat lebih banyak gitu kan biasanya. Nah, sebelum tulisan lihat lebih banyak itu adalah tulisan yang muncul itu sekitar 80 sampai 100 karakter gitu, tergantung HP-nya masing-masing biasanya. Jadi sekitar 80 karakter itu kita harus memancing orang gimana caranya supaya orang itu mau baca lebih lanjut. Kita bisa ngasih apa ya, kayak kata-kata clickbait juga boleh gitu, kata-kata clickbait, terus kita juga bisa kasih wah ini gini-gini gitu, kayak kayak menyerukan sesuatu gitu. Nih termasuk contoh yang di kolom kolom chat itu ada ternyata begini sejarah Mac gitu pakai tanda seru gitu. Apaan gitu. Ya, wah terus orang penasaran, apaan emang sejarah Mac gitu. Mac itu apa gitu kan, di situ kan orang nggak tahu juga nih Mac apa emang gitu. Nah, akhirnya pas dia klik nih lihat lebih banyak, di bawahnya ada cerita. Kalau yang ini kita nggak pakai cerita ya. Jadi bisa untuk pertama setelah kita lihat lebih banyak itu bisa ngomongin tentang cerita, bisa kita mulai dengan cerita atau dengan kayak pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira dialami oleh semua orang gitu. Misalnya kalau kalau selain yang di kolom chat ini misalnya kayak bahas, kamu pernah nggak sih gini 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 kayak gitu kan, itu juga kayak bisa memancing jadi awalan cerita gitu. Nah setelah itu tinggal ditambahkan cerita-cerita yang mau diungkapkan atau misalnya ini pokok pikirannya apa, tapi jangan sampai si konten yang ada di desain kita kita ngomongin ulang gitu. Kayak itu jadi kayak ngapain double-double informasinya. Kita cuman kayak kasih semacam apa ya, buat pancingan aja supaya nanti orang-orang tuh ngelihat ke konten kita. Nah, terus setelah itu mungkin di endingnya itu ada penutup, semacam bukan penutup kayak terima kasih atau gitu bukan ya, tapi ada call to action-nya gitu. Jadi kita meminta orang gimana nih, orang-orang nih maunya kita orang-orang tuh harus ngapain sih dengan post ini gitu. Misalnya boleh dengan di like ya atau di share ya kalau misalnya ini bermanfaat, atau misalnya coba tulis di kolom komentar kalau menurut teman-teman seperti apa, misalnya kayak gitu ya. Itu call to action tuh kita meminta orang untuk melakukan sesuatu. Nah kalau bisa call to action ini nggak usah lebih dari satu gitu, jadi kayak karena orang zaman sekarang tuh malas mikir istilahnya ya gitu ya, malas mikir. Tapi jadi karena orang di Instagram itu mau lihatnya entertain, bukan mau mikir gitu. Jadi kita kasihnya kalau misalnya ada instruksi ya cuma satu aja, atau enggak misalnya selengkapnya bisa lihat di web mana kayak gitu. Nah, selain itu kita juga jangan lupa
membuat kreditnya. Jadi kalau misalnya itu ada foto bikinan orang atau ada video bikinan orang yang ada di post kita, atau misalnya kita ambil dari template dan butuh attribution ya biasanya, Evan ya. Misalnya ada desain kayak dari free pick atau foto-foto dari mana gitu, karya-karya orang. Nah, kita tulis siapa siapa yang bikin itu gitu. Termasuk contohnya yang kayak di kolom chat itu ada video. Misalnya itu konten video dari tim Senologi. Nah, yang bikin itu di situ ada Mas Ridwan, ada Ivan, ada Mas Seno sama Mas Bimo. Di situ ditulis semua siapa. Jadi supaya ini juga bisa meningkatkan engagement. Nah, teman-teman yang di-mention ini mereka juga mendapat notifikasi kan, mereka mungkin nanti bakal nge-like dan bakal komentar juga gitu di post kita, dan mereka juga akan lebih merasa diapresiasi dengan karena karyanya itu di-mention kayak gitu. Nah, setelah itu jangan lupa juga dikasih hashtag. Aku kurang paham sih kalau sekarang hashtag ini apakah berlaku atau enggak ya di Instagram. Cuman hashtag di sini kita tempatkan sebagai identitas aja. Kayak misalnya kalau di BPPK itu kita kan pakainya belajar tanpa batas gitu. Ini tuh udah menjadi identitas kita. Terus misalnya di situ ada hashtag kita pembelajar ya, maaf itu typo. Kita pembelajar itu kan dari programnya Learning Organization gitu misalnya. Terus ini hashtag majalah edukasi keuangan. Oh, ini tentang majalah edukasi keuangan kayak gitu-gitu. Ya kalau dari aku sih tips nulis caption kayak gitu ya. Kalau dari yang lain mungkin ada tambahan nggak? Mungkin tambahannya biar apa ya, biar whole gitu. Jadi sebenarnya tips yang buat caption juga kita bisa praktekkan buat tips bikin kontennya gitu. Jadi waktu itu kita pernah, kebetulan kita berempat nih ikutan kursusnya copywriting ya dari lingkaran.co. Waktu itu tuh sempat kita bertanya, kita kan sebagai unit pemerintah gitu, gimana sih caranya ngebungkus agar konten-konten yang misalnya kita mau jelasin tentang kebijakan atau misalnya sesuatu yang sebenarnya dalam tanda kutip kurang menarik bagi stakeholders kita, followers kita, gimana cara kita bungkusnya agar lebih menarik buat mereka gitu. Karena secara mentah tuh kan peraturan orang males baca gitu kan ya. Jadi gimana sih caranya gitu. Nah, caranya adalah bikin itu jadi sesimpel mungkin gitu. Dan tadi kayak di caption kan di depan dikasih clickbait gitu ya. Nah, sama seperti kita bikin konten juga. Jadi apabila teman-teman di sini mungkin ini kan BPPK ya, mungkin ada teman-teman yang admin BPPK Raya juga mungkin bisa kasih tips buat mereka juga, buat adminnya sekretariat BPPK juga gitu. Ketika nanti misalnya mau membuat konten yang ada hubungannya dengan kebijakan atau kegiatan yang kayaknya kok kurang menarik kalau disajikan begitu saja gitu. Nah, itu tuh tipsnya kalau kata narasumbernya adalah ya tadi, pertama tuh kita bikin clickbait yang simple aja, simple tapi itu bisa bikin orang tertarik gitu. Gede, tulisannya gede. Nah, sekarang kita juga kayak gitu ya, di depan tuh kayak tulisan gede, ngejeblak gitu. Nah, itu biar orang tuh tertarik buat ngelihat di dalamnya itu sebenarnya apa gitu. Kayak misalnya ada postingan kita tips otak glowing belajar keuangan negara gitu kan. Apa sih gitu? Emang dengan belajar keuangan negara otak bisa glowing gitu. Nah, orang kan jadi kayak mikir gitu, emang apa tipsnya gitu. Minimal 1-2 slide dia baca gitu, tapi at least dia sudah punya ketertarikan untuk membaca postingan kita seperti itu. Nah, di kontennya pun kebalikannya sama caption. Kalau tadi kan kata Talia, kalau caption itu kan sekarang ini trennya adalah kita harus bikin cerita gitu ya. Nah, sama di caption di postingan juga kalau misalnya kita bikin postingannya carousel gitu yang swipe gitu. Sama bikin cerita, tapi jangan per slide-nya tuh panjang banget gitu, 3 paragraf, 4 paragraf itu malah jangan banget gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin postingan yang bentuknya swipe, per swipe-nya tuh kalau bisa cuma 1 paragraf aja, itu pun pendek gitu. Jadi biar orang tuh nggak capek gitu. Jadi dan penasaran juga gini, abis ini apa gitu. Jadi jangan sampai satu halaman itu udah langsung mencakup semua informasi yang pengen kita sampaikan gitu. Cuma nanti nggak efektif. Nanti orang malah baru setengah, udah apa sih ini gitu. Ya udah gitu. Akhirnya malah capek sendiri gitu. Jadi kita manfaatkan tuh kan satu postingan tuh bisa sampai 10 slide gitu ya. Ya udah kalau misalnya emang butuh 10 slide untuk menyampaikan itu, 10-10-nya dipakai gitu. Yang penting orang tuh tetap punya kaitan terus gitu sih ke postingan itu agar sampai selesai tuh sampai ke swipe gitu. Diakhiri dengan tadi itu call to action. Ayo ikutan. Udah ikutan belum? Gimana pengalaman kamu? Coba ceritain di kolom komentar kayak gitu-gitu sih. Itu efektif banget buat ngajak engagement dari followers kita seperti itu. Itu Pan. Terus itu juga ngaruh sih yang kayak misalnya kalau kan tadi ada Mas Imam menyebutin ada yang bisa sampai 10 gitu ya. Kalau di bawahnya tuh kita kasih tulis lanjut atau geser kayak gitu, itu tuh berpengaruh pada psikologis secara nggak langsung gitu.
atau enggak dikasih panah-panah gitu aja gitu. Itu tuh kayak jadi orang pengen geser aja, walaupun dia nggak tahu konteksnya apa, kadang orang pengen geser aja gitu. Kayak gitu. Kayak kepo gitu ya, ini apa sebelahnya gitu. Oke, jadi mungkin itu kurang lebih tips dari admin kita ini untuk bermedia sosial, untuk membuat boleh sebuah nambahin sedikit nggak? Oh ya, boleh dong, Mbak. Ya, jadi tadi sebenarnya ini cuma menyimpulkan apa yang udah disampaikan Mbak Talia sama Mas Imam sih. Cuman memang kalau misalkan kadang nih kita pengen mempromosikan sesuatu, misalkan kita mau mempromosikan majalah edukasi gitu ya. Itu kan kadang-kadang memang pengen ngambil salah satu rubrik dari situ gitu ya. Jadi kadang kan biar orang tuh penasaran gitu, apa sih sebenarnya majalah edukasi keuangan itu isinya tuh apa aja rubriknya. Kita ambillah salah satu contoh rubrik di situ dan mungkin kita bisa ceritakan sedikit, tapi ya memang kalau kita udah ceritakan full di Instagram nanti mereka nggak bakal ngelirik di majalahnya, makanya kenapa kita harus kita pancing gitu. Jadi misalkan kita mau angkat tema rubrik salah satunya adalah tentang apa sih namanya, cerita apa namanya, misalkan tentang mata air atau misalkan tentang, rubrik di, apa sih namanya, ya Serambi salah ilmu, satulah ya. misalkan di Serambi Ilmu misalkan, kan Serambi Ilmu kan, itu kan, lumayan berat ya materinya seperti itu, cuman kita kita coba pancing aja gitu. Jadi misalkan kita bikin swipe-swipe sebutuhnya aja gitu, kita 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 ambil yang poin-poin penting, yang kira-kira menarik kayak gitu. Cuman nanti biar mereka tuh tetap penasaran dengan isi MAC itu sendiri gitu, isi majalah edukasi keuangan itu sendiri gitu. Jadi, benar kata Mas Imam, kalau kita misalkan mau mau kemas peraturan seperti itu, jadi jangan semuanya semuanya ditaruh di situ gitu. Jadi mereka juga nggak akan bakal baca peraturan itu, karena kan kita akan memperkenalkan peraturan itu ya, tapi dengan gaya kita sendiri gitu. Jadi ya dua-duanya dapat gitu. Mereka juga, eee, bisa mengenal peraturan itu dari postingan kita dengan gaya kita yang ringan, tapi juga akhirnya mereka juga, mau untuk melihat peraturan itu sendiri, gitu aja sih, Van. Itu aja tambahannya, Van. Jadi dua-duanya Oke, bermanfaat. iya, Mbak. Pasti bermanfaat dong. Berarti tetap disenggol-senggol dikit biar penasaran ya, Mbak. Oke, nah itu tadi kurang lebih gimana proses dalam bikin ya sedikit sharing tentang konten, tentang bikin captionnya seperti apa dari teman-teman admin di BPK nih. Mungkin langsung saja kita mau buka sesi pertanyaan nih, mungkin karena udah mau jam 9 ya, tidak terasa udah mau jam 9. Kita udah ada pertanyaan nih, ada yang nge-DM saya, mungkin ada Mas Samuel Juliandi, mungkin Mas Samuel bisa ikut bareng kita ngobrol, tanya langsung. Bang Sam, ayo Bang Samuel Juliandi. Wah, ini dulu pernah jadi ini kita kan, model model Ya, Instagram beberapa kita nih. kali jadi model ya. Wah, tuh di DM nggak bisa. Kayaknya malu nih, nanyanya lewat DM soalnya. Ini pertanyaannya, saya bacakan aja. Aplikasi apa yang digunakan tim media sosial dalam postingan-postingan di medsos BPK nih? Mungkin salah satu bisa menjawab. Oke, aku coba jawab mungkin ya. Yang utama sebenarnya kalau kami, kayak aku sama Ivan sekarang nih, Ivan mungkin nanti tambahin ya. Yang utama sebenarnya dua, Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop gitu. Karena kan sekarang, untuk yang sekarang ya, sekarang dua itu. Karena kan apa namanya, kita postingannya kombinasi antara foto dan teks gitu. Juga video. Kalau video nanti ada tambahan lagi sama Adobe Premiere gitu biasanya. Cuman yang utama itu adalah Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop itu. Photoshop yang untuk ngedit fotonya. Kalau misalnya kita butuh tulisannya pengen ditaruh di belakang gitu, atau misalnya kita pengen cutting biar background-nya hilang gitu. Nah, itu kita biasanya ditaruh di Photoshop. Nanti di Photoshop baru disusunnya itu di Adobe Illustrator seperti itu. Kalau misalnya ternyata postingnya video, ya udah tadi yang foto tadi kita gabungin sama videonya di Adobe Premiere seperti itu. Tapi kalau dulu zaman kita kan masih gabung gambar ada postingannya bentuknya ilustrasi gitu ya.
fotonya bentuk ilustrasi. Nah, ini tiga-tiga nih beda nih. Kalau Thalia tuh pakainya Wacom atau ya tambahan hardware-nya adalah Wacom gitu. Jadi buat gambar-gambar agar lebih apa ya? Kan kalau gambar pakai mouse tuh susah gitu ya. Jadinya tambahan tuh Wacom tuh kayak pad gitu. Jadi ada pensil yang digitalnya, kita gambar di situ, nanti gambar itu langsung muncul di layarnya. Gambarnya sendiri pakai apa Tal di software di laptopnya? Kalau aku pakai Illustrator juga sih sebenarnya. Kalau Ivan tuh beda tuh, Ivan. Kalau aku pakai Photoshop sih. Hmm. Sama aja sih, tetap di Adobe Sama aja. aja. Iya, iya. Jadi gitu. Intinya kalau sekarang dua sih utamanya, Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop. Tapi jangan terintimidasi juga gitu. Wah, saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa Adobe gitu kan. Sama kok, saya sama Thalia waktu 2018 pertama kali masuk ke ngurus media sosial tuh boro-boro bisa megang, boro-boro bisa gambar gitu. Kayak masih deg-degan gitu megang mouse. Jadi pertama kalau mau belajar, ayo belajar. Tapi kalau misalnya nggak terintimidasi dengan Adobe Illustrator atau Premiere tuh sekarang alternatif buat bikin postingan tuh banyak gitu di yang free. Kayak kalau misalnya kita mau coba tuh Canva itu sudah sangat powerful gitu ya. Canva lagi. Canva yang free itu sudah Sunda sangat pisan. powerful. Oh, powerful. Canva yang free itu sudah sangat powerful gitu. Jadi kalau teman-teman mau intinya mau explore aja gitu, mau nyobain gitu. Jadinya kalau udah mau nyobain, ayo gitu, coba aja gitu. Jadi konten kreator masing-masing gitu. Sekarang udah banyak software-software atau aplikasi-aplikasi yang sangat membantu ya Mas ya. Dan juga free. Kayak Canva atau Figma itu juga bisa sangat ngebantu buat belajar karena free. Oh kan. iya, Jadi Figma juga perlu baru tuh. banyak. Figma juga kalau teman-teman explore baru. Kita juga belum nyobain sih, cuman sekarang lagi hits banget tuh di media sosial gitu. Di TikTok. Figma. TikTok ya. Teman-teman coba TikTok ya. Coba scrolling aja, masuk aja, rasakan atmosfernya gitu. Karena sekarang kayaknya leading-nya tuh di TikTok justru. Kayak Instagram aja kan sekarang udah sampai membuat apa ya? Udah memfokuskan dirinya tuh sampai reels gitu kan, bikin jadi ala TikTok gitu jatuhnya gitu. Karena sekarang lagi leading tuh TikTok gitu. Iya benar. Konten Instagram juga kayak banyak mirror dari TikTok gitu Betul. malah ya. Jadi kayak kita kalau lihat TikTok ya lebih update malah. Nggak perlu joget-joget, cuman saya juga akun TikTok nggak ada postingan apa-apa, cuman kayak kalau pengen tahu apa yang sekarang terjadi dan aktual gitu, TikTok sangat cepat sekali gitu. Betul, betul. Gitu aja sih. Jangan lupa follow TikTok BPPK. Oh iya, TikTok BPPK. BPK udah centang loh, tolong di follow ya, BPK Kemenkeu. Betul. Oke, ini ada yang rese nih, ada Mas Deli. Halo Mas Deli. Halo, apakah terdengar Mas Ivan? Siap, terdengar dengan jelas Mas Deli. Silakan Mas. Oke, sebelumnya Ane mau ngucapin selamat dulu buat tim medsos BPPK. Udah ngelola akun kita sekeren ini. Kalau dilihat jumlah followernya ada 80.900-an. Ini kalau diibaratin seluruh pegawai Kemenkeu, hampir seluruh pegawai Kemenkeu udah follow akun kita, berarti kan keren banget nih. Pertanyaannya yang pertama, seberapa sering sih kita harus posting story? Kemudian yang kedua, apakah setiap post harus di-repost di story atau hanya yang tertentu saja? Kriterianya gimana? Itu dulu, makasih. Oke, makasih Mas Deli. Silakan yang ingin menjawab. Kalau udah teknikal Thalia deh kayak gini. Wah, apa nih? Nah, kalau misalnya story ya, ini spesifik. Iya sih, dari tadi kita nggak jelasin story ya. Story itu dia sebenarnya kan dulu awal mulanya Instagram membuat story itu karena terinspirasi dari Snapchat ya. Nah, jadi sebenarnya di story ini kita tuh bukan seberapa intensnya itu ya, kita boleh sering nge-story tapi jangan sampai jadi titik-titik gitu. Jangan sampai jadi titik-titik orang udah malas nggak mungkin baca itu kayaknya gitu. Ya kita batasin lah, mungkin sehari 5 sampai 10 tuh masih oke aja ya kayaknya, 5 sampai 10 gitu. Nah, kalau soal misalnya apakah yang di-post itu semuanya harus dinaikin ke story? Nggak harus sebenarnya. Kalau aku menilai secara pribadi, sebenarnya story BPPK itu masih kurang maksimal ya. Karena sebenarnya story itu
harusnya kita bisa post juga selain yang ada di post gitu, selain yang ada di feed gitu. Kita juga bisa ngepost yang lain gitu kan, ada banyak fitur-fiturnya. Kalau misalnya mau lihat tuh kayak DJPPR itu contoh yang bagus gitu untuk story-nya. Nah, kalau apakah harus yang feed harus dimasukin ke story semua? Nggak harus sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita memang mau menambah apa ya, target audiensnya gitu supaya orang, karena kan tadi aku udah jelasin soal algoritmanya, algoritma Instagram itu semua orang belum tentu lihat. Nah, bisa aja kita menambah visibilitas si post kita itu dengan masukin itu ke story kayak gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja sebenarnya kalau story itu. Ada tambahan nggak? Cukup sih. Oke, makasih. Ya, oke. Terima kasih. Mohon, Mas Deli. Deli, mau jawab nih. Ada selanjutnya ada yang rese nih dari Kang Irfan Ramdhani dari BDK Manado. Halo Kang Aduh, Irfan. ini kuncen. Oke, kuncen naon nih? Oke, Kuncen PSDM, kuncen Silakan Presiden Kang Irfan. PSDM sekarang ke BDK Manado. siap, nuhun Van, makasih. Ya, ini terima kasih banyak dia ilmunya bisa saya terapkan. Pertama tadi terkait kalender posting, di sini juga ada rekan-rekan di seksi evaluasi dan informasi, jadi biar bisa mendengarkan langsung tadi ya. Ternyata memang kemarin saya itu juga pernah meminta kepada semua seksi DFI untuk membuat postingan 1 kali seminggu, cuman nggak ditentukan waktunya. Dalam hal ini misalkan yang penting ya udah pokoknya kalian membuat 1 postingan dalam 1 minggu itu 1. Tapi karena beberapa kesibukan ada yang memposting, ada pun yang tidak. Nanti mudah-mudahan bisa lebih konsisten lagi tadi dari apa yang didapatkan nih ilmunya mantul sekali nih ya, praktisi sekali dari Talia, Mas Iman dan Mbak Lapsita. Kemudian ini kalau misalkan saya perhatikan Instagramnya DJP ya, ini usul aja mungkin BPPK bisa ditiru. Mereka itu selalu ada postingan yang bersama-sama. Coba aja dilihat, misalkan sekarang hari pajak, pasti semua KPP itu memposting itu. Semua KPP, entah itu Kanwil, entah itu dimulai dari Ditjen Pajaknya pasti. Kemudian hari hackathon, pas hackathon juga mereka semua posting kayak sepertinya diwajibkan gitu ya. Diwajibkan untuk memposting oleh setiap oleh si Dirjen Pajak ini. Nah, kalau misalkan BPPK bisa buat, nah kan kebetulan di hari Jumat Talia suka minta-minta laporan sosial media gitu, kepada para admin-admin yang ada di BDK dan di Pusdiklat. Beberapa, mungkin Talia juga memperhatikan ada balai ataupun Pusdiklat yang dalam 1 minggu itu postingannya nggak ada, atau hanya 1 gitu, kan sayang sekali tuh postingan, kan untuk engagement itu semakin baik itu kalau misalkan kita tiap hari. Kalau saya lihat di sini di Manado itu Kanwil DJKN Suluteng Gomalut dalam 1 hari itu rajin banget, setiap hari itu pasti ada postingan atau minimal 1 kali 2 ataupun 3 postingan pun bahkan ada. Nah kalau misalkan BPPK membuat nggak apa-apa nggak tiap hari juga seperti pajak, mungkin tiap minggu yang mana postingannya itu dipusatkan oleh bagian TIK, maksudnya bagian TIK yang membuat, kemudian kita yang men-share-nya. Nah, kalau kita lihat dari engagement atau reach-nya, kalau kita dari IQ-nya reach Instagram, postingan-postingan yang berbau diklat itu udah biasa, karena orang udah tahu bahwa tugas dan fungsi BPPK itu adalah terkait diklat gitu. Beda halnya kalau kita memposting suatu hal yang agak nyeleneh dikit ataupun agak berbau hal yang lebih kebaruan ataupun informasi kekinian lebih sedikit gitu, itu reach-nya itu bakal jauh lebih banyak. Kalau dulu saya ingat di PSDM itu reach paling banyak ataupun viewers paling banyak, like paling banyak adalah saya ngikut dari program BTS-nya teman-teman di TIK. Saat itu Januari 2020 lagi kosong-kosongnya, belum ada diklat, belum melaksanakan mulai. Lihat desktop teman kosannya Natalia, ada apa? Cowok-cowok Korea berbentuk siluet gitu, 7 orang. Kita lagi duduk-duduk, berdiri coba yang cowok-cowok. Ya udah kita ikutin. Ternyata kan responnya luar biasa. Sampai kita masuk ke Twitter, trending di Twitter. dua postingan itu kita sempat trending di Twitter ya. Jadi mungkin postingannya yang kalau DJPPR karena nggak ada unit ya, DJPPR itu bagus banget memang. Postingannya tuh milenial sekali. Nah mungkin BPPK nanti membuat seperti DJP postingan setiap minggu yang mewajibkan semua balai Pusdiklat itu memposting yang dilakukan oleh BPPK juga. Jadi orang tahu, oh ini BPPK gitu. Sekedar memperkenalkan diri, ini BPPK, bukan BPKP, bukan BPK gitu.
bukan BPJS. Bukan BPJS. Itu mungkin ya usulnya, makasih. Gimana nih kira-kira? Oke, terima kasih Kang Irfan nih. Ada yang mau tanggepin? Tita, Mas Imam, atau Talia mungkin? Oh, boleh deh. Aku lagi dong, nanti tambahin aja deh yang lain. Jadi sebenarnya kita juga udah sempat mikirin ini ya dari 2020 mula kayaknya, apa 2019 mula kita tuh kayak udah pengen apa namanya, pengen ya ada yang ini gitu, yang pos-posan untuk bareng-bareng gitu ya. Nah, cuman kita juga kayak mengingat kembali gitu kalau DJP itu kan mereka KPP dimanapun tuh kerjaannya sama gitu ya Kang ya. Kerjaannya sama gitu, kayak mereka tuh kalau ngepost apa pengumuman SPT ya sama, tanggalnya tanggal segitu gitu, mau pengumuman apa ya sama tanggal segitu gitu, misalnya kayak gitu. Nah kalau Pusdiklat sama Balai Diklat gitu kan beda, apalagi PKN STAN gitu ya, kayak beda banget gitu kan, kayaknya kita tuh agak sulit untuk mencari bahan gitu ya, mencari bahan apa kira-kira yang misalnya kita bisa amplifikasi bareng-bareng gitu. Nah cuman kalau misalnya nanti ada teman-teman di admin BPK Raya misalnya ada masukan ya kita post ini yuk bareng-bareng gitu. Ya kita mah open aja ya, kita open aja gitu. Itu juga usulan yang bagus gitu dan kita biar semakin terikat gitu ya, semakin terjaga juga si BPPK-nya tuh ada gitu identitasnya. Nanti mungkin teman-teman admin BPPK Kemenkeu juga kita bisa ini lagi ya diskusi lagi maksudnya kira-kira bahan apa aja yang misalnya bisa diamplifikasi di seluruh BPPK gitu, Kang. Ya nuhun pisan ya itu untuk masukannya gitu. Siap. Bisa terkait apa gitu Tal yang menarik lah, pelatihan dikemas Ya, jadi ya. apa gitu. Misalnya kayak open access gitu semua dirangkum gitu dari Pusdiklat gitu ya. Iya, open access bulan ini atau minggu ini ya. Yang penting adalah tiap minggu itu gitu. Jadi biar mengingatkan orang followers kita tuh bahwa oh ini BPPK. Mau lihat BDK manapun, Pusdiklat manapun, oh ini BPPK gitu. Ya, siap. Nanti kita discuss lagi lah di grup Ya. admin tuh BPK Raya. Siap. Mungkin ada tambahan dari Mas Imam atau Mbak Tita? Iya, paling sama sih, karena itu ya, karena tadi sama kayak Talia, karena kita belum kadang susah gitu menemukan titik temu yang bisa di repost sama semuanya. Mungkin jadinya itu kemarin tuh yang akhirnya kita minta tolong sama unit-unit untuk post bareng tuh yang gede-gede aja gitu, yang lumayan emang amplifikasinya tuh untuk satu BPK atau bahkan Kemenkeu kayak kemarin yang kampanye KLC Mobile. Mungkin nanti next launching LO sepertinya bisa kita jadikan juga momen bareng-bareng. Bareng-bareng buat menggemakan juga tuh kalau misalnya ya kita mau launching LO nih dalam waktu dekat seperti itu. Iya, makasih Kang itunya masukannya karena memang Ya, alhamdulillah tahun ini juga Strakom kita udah jauh lebih bagus gitu, udah lebih terstruktur. Jadi mungkin kemungkinan untuk melakukan amplifikasi seperti itu jadi lebih banyak. Makasih Kang. Siap. Baik, terima kasih Kang Irfan masukannya. Oke. Kalau gitu mungkin 3 tadi udah cukup ya, udah waktunya udah jam 9 lebih. Mohon maaf kalau ada yang pertanyaan yang belum bisa terjawab karena waktunya sudah lewat sebenarnya waktu untuk ini. Sebelum berlanjut ke sesi selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan nih sebagai penutup, pesan dari admin untuk teman-teman semua, untuk sobat Setban semua yang baru mau mulai bermedia sosial atau mengembangkan media sosialnya. Mungkin Mas Imam, silakan. Ya, nanti kalau ada yang mau nambahkan silakan nambahkan ya teman-teman. Cuman kalau misalnya kayak berkaitan dengan konteks hari ini nih, yang kita kan mau launching media sosial sekretariat BPPK gitu. Kebetulan waktu kemarin juga kita diajak diskusi juga nih gitu. Aduh gimana nih kita pengen mulai media sosial sekretariat BPPK tapi nggak tahu mulai dari mana, nggak tahu harus posting apa, nanti siapa yang mau tanggung jawab, desainnya seperti apa gitu. Nah kekhawatiran itu memang wajar di awal memang seperti itu, makanya kita berdiskusi seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah ya udah mulai aja dulu gitu loh. Kayak kita juga apa ya, semua tuh butuh proses, butuh waktu gitu ya. Jangan sampai kita pengen sempurna gitu dalam tanda kutip di awal, jadinya persiapannya terlalu panjang, malah akhirnya tuh nggak jadi gitu. Ya udah sekarang kita sudah mau mulai, yuk kita mulai dulu dengan resource terbaik yang ada saat ini. Nanti pada saat kita berjalan, kita akan menemukan pace-nya, menemukan branding yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Ini nggak hanya terkait dengan medsos
sekretariat BPK ya, tapi kalau misalnya teman-teman juga yang ingin punya punya sesuatu di medsos gitu, ingin punya kehadiran gitu, presence di media sosial, mulai aja dulu gitu loh, karena salah itu wajar. Kita juga udah banyak banget postingan yang kita udah siapin 7 hari, 10 hari, akhirnya harus take down, itu udah biasa gitu. Maksudnya jangan sampai ketakutan-ketakutan seperti itu jadi menghalangi teman-teman untuk memulai gitu. Sama kayak sekarang nih, kita yuk bantu medsos sekretariat BPK agar tetap berjaya gitu. Nanti next time-nya agar konsisten membuat postingan-postingan yang bagus seperti itu. Gitu sih, Pan. Mungkin ada tambahan? Cukup ya? Ya, oke, cukup. Mungkin itu ya. Terima kasih walau Mbak Tita, Mas Imam, sama Thalia. Jadi intinya yang buat teman-teman yang ingin bermedia sosial atau mengembangkan media sosial, jangan ragu, jangan takut, yang penting mulai aja dulu. Asik, mulai aja dulu. Ya, kalau gitu, terima kasih kepada Mbak Tita, Mas Imam, sama Thalia ini. Walaupun sebenarnya ikunya tuh bukan cuma media sosial, ikunya masih banyak, iku yang lain, ya masih ada iku majalah, iku apa, iku Strakom, iku apa, tapi tetap bisa fokus di ikunya masing-masing. Gitu. Keren nih. Oke, kalau gitu terima kasih kepada Mbak Tita, Mas Imam, saya lagi, Thalia, sudah mau join, Sama-sama, berpartisipasi Ivan. jadi narasumber kita hari ini. Terima kasih, silakan bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Boleh teman-teman Sobat Setban untuk dikasih reaction-nya nih, tepuk tangan, reaction. Nih, kayak gini. Ya, tepuk tangan nih, reaction di pojok. Ada di emoticonnya nih, dipakai reaction buat narasumber kita hari ini. Kalau gitu, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Saya ingin mengundang teman saya yang jadi admin, salah satu admin di media sosial baru, media sosial sekretariat BPPK nih. Ada Mas Arya. Halo Mas Arya. Halo Ivan, apa kabar? Oke, sudah terhubung dengan Mas Arya nih. Jadi kita mau ngapain nih, Mas Arya, habis ini? Nah, nih Ivan, mumpung Sobat Setban lagi kumpul nih, boleh dong kami dari tim Medsos Setban ingin ikut launching Medsos Sekretariat BPPK. Oke, berarti Setban sekarang punya medsos nih ya Mas ya? Iya, ikutin teman-teman yang lain, kita juga nggak mau ketinggalan nih Ivan. Medsos Sekretariat BPPK ini akan menjadi merupakan tindak lanjut gitu ya dari program kerja transformasi kelembagaan dari Sekretariat Badan dan juga dari tim ZI WBK Sekretariat BPPK. Oke, berarti harus dan wajib follow nih berarti Mas? Wajib dong, Van. Karena kenapa? Karena di media sosial Sekretariat BPPK ini kita akan membagikan berbagai informasi gitu ya seputar Sekretariat Badan, mulai dari info layanan, kegiatan-kegiatan yang di Sekretariat Badan selenggarakan, terus juga mungkin banyak informasi menarik lainnya yang sayang gitu ya untuk dilewatin gitu. Oke, kalau gitu langsung aja. Acara selanjutnya akan dipandu oleh Kak Arya nih, sebagai admin media sosial Sekretariat BPK. Silakan, Mas Arya. Terima kasih, Van. Halo Sobat Setban, pada pagi hari ini kita akan launching bersama media sosial Sekretariat BPPK berupa Instagram di akun @sekretariat.bppk. Sobat Setban sudah pada follow belum? Kalau belum, yuk buka Instagramnya dulu, di follow sekretariat.bppk. Nah, sebagai informasi untuk Sobat Setban nih, pengelolaan akun Instagram Sekretariat BPPK dilakukan oleh mimin-mimin di setiap bagian di Sekretariat BPPK. Selain itu, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, Instagram ini menjadi media informasi untuk program kerja dari Duta Transformasi BPPK dan juga penyebaran informasi dan media komunikasi dalam rangka pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi untuk Sekretariat Badan BPPK. Nah, untuk menyemarakan acara kita pada pagi hari ini, izinkan kami dari tim Medsos Sekretariat Badan untuk menyelenggarakan kuis gitu ya, Van ya. Kita sudah menyiapkan hadiah menarik untuk satu orang pemenang spesial nih sifatnya. Caranya gimana? Kita akan menyelenggarakan Kahoot, game Kahoot. Mungkin bisa dibantu teman-teman, game Kahoot-nya ada Bapak, Ibu, Sobat Setban, silakan membuka link kahoot.it di gawainya masing-masing. Kelihatan ya di gawainya masing-masing. Kita bakalan main Kahoot bareng-bareng ya. Kita akan mengenal Sekretariat Badan lebih jauh.
Iya, dengan kode 475-1505 ya. Bapak Ibu silakan buka kahoot.it, gabung dengan enter PIN 4751505. Sudah ada yang bergabung? Ada hadiahnya, tenang aja. Tapi spesial untuk satu orang pemenang. Sepertinya karena Kahoot yang kita gunakan terbatas nih Van, dan partisipan kita banyak banget nih pada pagi hari ini. Kita batasi pesertanya sampai 100 peserta pendaftar pertama dulu yang akan bisa ikutin Kahoot kita pada pagi hari ini. Nggak nyangka nih partisipannya sebanyak ini. Biar cepet-cepetan ya Mas ya. Iya, cepat-cepatan karena hadiah menarik sudah disiapkan oleh tim Medsos Sekretariat BPPK. Apa tuh? Waduh, tahan dulu. Oke, sudah 45.50. Nanti di 9.16 mungkin ya kita mulai ya untuk menghemat waktu. Ayo. 4751505. Udah kayak host quiz belum nih, Pan? Yuk, yang lain yuk. Pertanyaannya gampang-gampang, pokoknya tentang kantor kita, Sekretariat Badan BPPK. Ayo silakan bergabung pada permainan kita pada pagi hari ini. Tunggu ya sampai berganti waktunya. Kenapa ada saya itu yang ikut namanya Arya? Nggak tahu, ini bukan saya yang ikut ya. Ada yang mengatasnamakan saya nih. Mungkin Arya yang lain? Masih 9.16, masih ditunggu, belum berganti waktunya. Koneksi nih Mas. Naik turun 6160. Oke, udah 9.17. Partisipan 63, kita mulai dulu aja ya. Langsung Mas Arya. Ayo, dibantu play. 65 orang peserta. Pertanyaan pertama, kita mengenal Sekretariat BPPK. Visi Sekretariat BPPK adalah menjadi mitra strategis yang profesional dalam memberikan dipilih jawabannya. Jawabannya mirip-mirip. Oke, wow, dari 65 peserta banyak juga yang benar 45 orang. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, mohon izin. RS, kayaknya Pak Wisnu nih. Lanjut. Apakah nama masjid di kompleks Sekretariat BPPK? Waduh, nama masjid. Harus tahu nih Mas. Bukan nama imamnya, bukan. Nama masjidnya. Ada Al-Amin, ada Baitul Maqdis, Baitul Mal, ada Al-Qibla. Wah, 57. Ada yang salah juga ya. Berarti nanti mungkin kita undang ke Setban ya, buat mungkin bisa sholat di masjid kita. Kita lanjut. Wah, bergeser nih. Pertanyaan ketiga.
Apakah sebutan Gedung F yang ada di Kompleks Sekretariat BPPK? Gedung F, ayo. Susah ya. Banyak gedung di BPPK. Banyak gedung. Bandung, aduh, apa nih? Masih yang banyak yang benar juga, 20 orang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat, berapakah jumlah subbagian di unit sekretariat BPPK saat ini? Berapa jumlah subbag? Dihitung. Ada 5 bagian. Ih, banyak yang salah ya, kenapa ada? Oke, ada 16 ya. Kita lanjut pertanyaan kelima. Apakah sebutan lain dari kampus Purnawarman? Apa, Pan? Kampus Sakti Purnawarman ya? Kampus soto depan. Kampus Soto Depan. Ayo, apa nama lain dari kampus Purnawarman? Wow, banyak yang benar. Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Lanjut, pertanyaan ke-6. Bagian manakah di Sekretariat BPPK yang bertugas melakukan pembinaan terhadap PPN-PN? Ada bagian umum, bagian keuangan, ada bagian OPL, ada bagian kepegawaian. Oke, wih, banyak yang benar. Mantap. Lanjut, pertanyaan ke-7. Di sebagian manakah Bapak Sukurdi bekerja saat ini? Ada umum kepegawaian, ada tata usaha, ada pengembangan pegawai, ada pengelolaan beasiswa. Ayo di DM dulu Pak Kurdinya, masih ada waktu 18 detik. Pak Kurdi sekarang kerja di mana nih Pak? Tanya kabar boleh. Bisa aja nih. Iya, ada Pak Kurdinya. Jangan dikasih tahu Pak, jangan dikasih tahu. Pengembangan pegawai. Tidak, umum kepegawaian salah ya. Bapaknya di pengembangan pegawai. Pada bulan apakah Bapak Iqbal Islami lahir? Waduh. Ya NIP-nya kalau ngirim ND, ada kalau dapat ND dari Pak. Tapi nggak ada NIP ya sekarang di ND ya. Agak sulit dia sekarang. Karena sifatnya data pribadi nih. Jadi NIP udah nggak nampak tadi atau di naskah. Oh, banyak yang benar kok. Desember ya, di 22 orang yang benar. 2 pertanyaan terakhir, nomor 9. Siapakah nama sekretaris BPPK yang berasal dari Pati? Pati itu Jawa Tengah ya, kalau nggak salah ya. Iya, Jawa Tengah, Mas. Jawa Tengah ya. Pati. Silakan dijawab. Oh, banyak yang benar. Kita lanjut.
Ada yang belum sarapan? Pertanyaan terakhir, di gedung manakah Aula Sekretariat BPPK berada? Gedung apa tuh? Gedung tercinta kita. Oke, gedung B. Nah, podium terakhir bisa kita lihat. Lah, peringkat 3 saya. Padahal saya nggak ikut. Peringkat 2, 02. Kok bisa? Peringkat 1. Siapa nih? Belum sarapan. Ya nanti hadiahnya bisa dipakai buat beli sarapan kali ya. Teman-teman. Bagi pemilik akun belum sarapan, silakan untuk screenshot hasil akhirnya dan bisa menyampaikan karena nggak pakai nama asli ya, kita juga nggak tahu siapa pemenangnya, boleh informasikan ke kita atau teman-teman yang diketahui di Sekretariat BPPK untuk nanti kita proses gitu ya, bagaimana pengiriman atau pengambilan hadiahnya. Oke, terima kasih partisipasi Bapak Ibu Sobat Setban pada games kita pada pagi hari ini. Baik, tanpa menunggu lama, langsung saja kita launching bersama Instagram Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Ya, itu dia tadi launching kita Instagram Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kita sampaikan mohon bantu gitu ya, di-follow, di-share, di-like, di-komen gitu ya pada akun Instagram Sekretariat BPPK yang baru ini. Kita juga mohon bimbingan dari Sobat Setban sekalian agar nanti bisa verified, centang biru mengikuti medsos-medsos Instagram unit BPPK lainnya. Mungkin itu saja dari saya, Ivan. Saya kembalikan ke Ivan. Terima kasih. Terima kasih Mas Arya. Wah, jadi udah resmi nih, ada keluarga baru nih di medsos BPPK-nya, ada Sekretariat BPPK. Jadi buat Sobat Setban semuanya, jangan lupa untuk buka Instagramnya, dicari sekretariat.bppk, terus di-follow. Kalau perlu di-like semua postingannya nih, mumpung baru dikit, belum banyak, jadi nge-like-nya bisa semuanya. Masih baru-baru, masih anget-angetnya, bisa di-like, di-komen. Kalau nggak di DM sekalian. Fullback-nya kakak kayak gitu. Oke, terima kasih tadi kepada Mas Arya yang sudah memandu jalannya launching media sosial Sekretariat BPPK. Baik, dengan launching Instagram Sekretariat BPPK tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara knowledge sharing Setban 1 episode 10 mengelola media sosial dan juga launching media sosial Sekretariat BPPK hari ini. Nah, terima kasih kepada semuanya yang sudah masih stay di room Zoom sampai saat ini, walaupun waktunya lebih dikit, tapi tetap setia nonton sampai akhir. Akhirnya, saya mewakili teman-teman panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Saya Ivan Rizky pamit, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu ngejum, yang satu main game. Siapa? Itu ayah yang satu dan itu yang mana main game.